Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dalam Media Belajar Channel. Hari ini kita akan membahas topik terakhir dari bab tentang pencemaran lingkungan, yaitu materi pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mendapatkan informasi tentang: pertama, faktor penyebab pencemaran tanah; kedua, dampak-dampak pencemaran tanah; dan yang ketiga, cara penanggulangan pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, kelembagaan, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Sedangkan limbah cair dapat berupa tinja, feses, deterjen, oli, dan cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah yang kedua yaitu berasal dari limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produk industri. Wujudnya pun dapat berupa padat dan cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawatan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Sedangkan limbah industri yang berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti merkuri, zinc, timbal, dan kadmium dapat mencemari tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah yang berikut berasal dari limbah pertanian. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya kurang tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik mencemari tanah. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga membunuh mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Jadi, stop penggunaan pestisida. Padahal, seperti kita tahu, kesuburan tanah bergantung pada jumlah organisme di dalam. Dampak pencemaran tanah. Apa sih dampak pencemaran tanah bagi kita? Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan bergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contoh, kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida berbahaya untuk semua populasi. Timbal berbahaya bagi anak-anak. Raksa atau merkuri dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan saraf pusat. Dampak kesehatan yang tampak antara lain sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit.
pada dosis yang besar dapat menyebabkan kematian. Dampak pada pertanian umumnya perubahan metabolisme tanah yang pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil pertanian. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama, kita melakukan remediasi. Apa itu remediasi? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan in situ adalah pembersihan di lokasi, terdiri atas venting dan bioremediasi. Pembersihan ex situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah tiba di daerah yang aman, tanah itu dibersihkan dari zat pencemarnya. Cara yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pencemaran tanah. Selesai sudah pembahasan kita secara lengkap tentang pencemaran lingkungan. Silakan saksikan video-video sebelumnya untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang topik ini. Salam sehat.